Oke, Selamat pagi. sudah Halo, sudah selamat bisa. pagi. 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 Selamat pagi, Pak Adam. Pak Stephen, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, terdengar. Oke. Mohon maaf ya sebelumnya karena tadi sempat ada kendala teknis, Pak. Ya, Dan apa? Pak Adam dan Pak Stephen. Oke, ini langsung kita mulai saja hari ini ya. Ya, Oke, selamat pagi kepada sahabat HP Sekuritas dan PT Sarana Menara Nusantara. Perkenalkan, saya Vena Intan Safitra sebagai marketing. Ada dari Henan Putirai Sekuritas sebagai analis Bapak Steven Gunawan dan Bapak Adam Givari selaku Vice President Direktur Tower. Oke, ya. untuk panggilannya saya bisa panggil Ko Steven atau Pak Ya, Steven Bu. atau Pak Steven. Untuk Pak Oh, Adam, tetap Adam ya Pak ya. Ya, boleh. Oke. Tenang aja. Oke. Siap. Kabarnya gimana Pak Adam? Sehat Pak? Kabar baik. Kabar baik ya. Ah, Untuk Pak Steven? kabar-kabar baik juga, Vena. Oke. Semoga kita Sehat-sehat. semua tetap dalam keadaan sehat ya. Eh, Terutama untuk sahabat Tenan Putera Sekuritas dan PT Sarana Menara Nusantara. Oke, ya. secara live berlangsung, audiens bisa bertanya langsung di kolom komentar. Nantinya akan ada door prize menarik total 9 saham bagi penanya terbaik. Namun untuk itu tetap mengikuti rules yang kita sudah tentukan ada di feeds kami ya. Untuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pertanyaan-pertanyaan terkait saham tower. Saya persilakan ke Ko Steven. Oke, oke, makasih, Vena. Jadi kita ini bersifat lebih ke talk show aja ya, Pak Adam ya. Yes. Ini ini ada pertanyaan yang pertama masuk dari Robi Mandala. TOWR kan seperti diketahui telah banyak menarik fasilitas pinjaman, tuh, Pak. Nah, apakah hal tersebut ke depannya akan mempengaruhi rasio pembagi dividen nih, Pak, ke depannya? Wah, ini kayaknya pemburu dividen nih, Pak, yang nanya nih, Pak. Ya, jadi kita ngelihatnya begini ya, karena tower aset, tower bisnis ataupun fiber yang menunjang tower bisnis ya, itu kan asetnya butuh waktu ya untuk membangun gitu. Kesempatannya juga kan karena kan setiap aset yang kita punyai itu kan ada kontraknya ya. Jadi kesempatan untuk ada offer di market gitu kan waktunya kan ada masing-masing tertentu ya. Jadi ada dua hal. Pertama, kalau ada kesempatan kita untuk akuisisi atau bangun, itu kita cenderung untuk benar-benar ngelihat banget gitu. Jadi dan memang nature-nya daripada bisnis kita adalah capital intensif gitu. Jadi kita beli, kita bangun, itu modelnya dibayar di muka gitu. Jadi itu yang membuat apa namanya kebutuhan kapital kita tuh cukup tinggi ya. Jadi saat ini kita punya ya kalau ngelihat di annual report kita udah 10 triliun revenue kita tahun ini 2022 full year ya 10 triliun lebih gitu kan ada di annual report kita. Lalu kalau ngelihat total debt gross debt kita tuh sekitar 2 triliun. Nah, kemungkinan kalau teman-teman lihat Protelindo Group atau Sarana Menara Nusantara Group itu melakukan pinjaman itu biasanya untuk melakukan refinancing. Ya, refinancing itu artinya kita cari terms condition yang lebih bagus buat perusahaan, baik dari suku bunganya ataupun dari sisi misalkan jatuh tempo lebih panjang ataupun pasal-pasal lain gitu. Jadi itu nomor satu. Nomor dua adalah kita kan punya kontrak jangka panjang ya. Jadi kita punya contracted revenue itu sekarang sekitar di bulan Maret itu sekitar 65 triliun. Jadi cash flow-nya udah ada gitu. Jadi kalau kita minjem itu sebenarnya untuk menalangi apa namanya cash flow yang nanti akan ada gitu di depannya dari revenue sewa-sewa daripada tower ataupun fiber gitu. Jadi selama kita dapat financing cost-nya cukup baik, kita tuh nggak masalah karena kalau ngelihat 2020, 2021 lagi tinggi-tingginya COVID pandemi, kita nggak ada masalah sama collection gitu bisnis kita ini karena 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan orang pakai HP gitu. Jadi ada revenue terus dari masyarakat kepada tower kepada telco company yang itu digunakan untuk bayar infrastruktur yang vital kayak tower dan fiber gitu. Semoga itu cukup jelas.
Ya, menarik banget. Berarti kuatnya posisi cash flow, kepastian dari cash flow operasi itu bisa mengoffset atau mengcover dari pembayaran bunga begitu ya Pak Adam ya. Kemudian Iya, betul, ini betul. dari pemirsa kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini dari Mm-mm. Jason D101. Gimana nih Pak dampak merger dari Indosat dengan Hati Sontri? Apakah potensi merger dari kedua operator telco itu berpotensi memberi ancaman ke tingkat profitabilitas dari sarana menara? Jadi, Mungkin dari eh perangkatnya ya, yang overlap gitu mungkin jelasnya mungkin gitu Pak. jadi gini, kita kan punya kontrak jangka panjang ya. Jadi satu yang kita perhatikan pada waktu kita menjalin kontrak sewa jangka panjang dengan para operator adalah kontraknya 10 tahun, lalu kontraknya itu juga tidak dapat dibatalkan gitu kan. Jadi kita punya, sebelum Indosat Hutchinson merger, kita punya kontrak 6 tahun lebih sama Indosat, lalu kita punya kontrak 6 tahun lebih sama Hutchinson sebelum merger gitu. Jadi sesudah mereka merger, ya mereka adalah tower-tower yang apa namanya mereka punyai gitu, digabung, kita punya kontrak jangka panjang gitu, masih dengan dua-duanya Indosat dan Hutchinson meskipun mereka sudah merger gitu. Jadi kalau ada perubahan yang dibutuhkan oleh merge entity ya, Indosat dan Hutchinson sudah merger, ya kita bisa kerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang kita punyai sekarang adalah kontraknya masih jalan terus gitu. Semoga itu membantu. Oke, berarti intinya apa merger Indosat dan Hutchinson ini dapat memberikan potensi peluang bisnis ya bagi yang diekspektasikan kontrak baru bagi emiten menara, tentunya emiten menara TOWR. Seiring juga Indosat Hutchison dapat mandatori dari pemerintah ya Pak Adam ya untuk Iya, memperluas betul. jaringan dengan Betul sekali. dengan skala bisnis yang lebih gede, otomatis cakupan sinyal dia kan harus lebih gede gitu. Jadi Mungkin pemerintah pertanyaan benar sekali ya, Pak Steph. Jadi memang itu ada kebutuhan dan keinginan mandat pemerintah untuk melebarkan cakupan layanan. Kalau kita ingat kembali ke 2020 September ya, ada statement dari Telkom bahwa baru 50% daripada wilayah Indonesia itu tercover 4G ya. Sementara pemerintah sekarang ini menginginkan 4G tersedia di seluruh Indonesia. Namanya 3G sudah dimatikan kan. Jadi yang tersedia untuk internet itu kan ya di Indonesia 4G dan 95% daripada traffic internet di Indonesia itu terjadi melalui wireless. Jadi yang seperti kita pakai sekarang ini itu ya orang trading di HP Hana Putih Rai app punya Klik BCA dan seterusnya, Goto, Gojek dan seterusnya itu 95%-nya tuh menggunakan wireless gitu. Jadi wireless itu artinya membutuhkan equipment yang ada di tower-tower kita ini gitu seperti itu. Jadi kita punya andil lah kepada Indonesia selama 2020 tetap jalan pendidikan, pekerjaan, e-commerce dan seterusnya. Kita punya andil di situ dengan infrastruktur kita gitu seperti itu. oke, menarik sekali. Berarti kebutuhan wireless yang memang sehari-hari kita pakai nih sahabat investor, handphone atau media sosial atau meeting-meeting lewat Zoom atau live IG seperti ini juga ada andilnya dari menara telekomunikasi sahabat investor jangan lupa, dan salah satunya dari TOWR tentunya. Nah biar nggak bosan dengan saya terus, mungkin pertanyaan beberapa boleh dilanjut dengan Kak Vena. Oke, terima kasih Ko Stefan. Untuk Pak Adam, ini kita ada dapat pertanyaan nih Pak dari Bapak Sultan Diram 15. Berapa target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perseroan pada 2022? Berapa nilai kontrak jangka panjang yang dimiliki Tower saat ini Pak? Di Maret ya, saya belum punya angka untuk Juni yang rilis ya. Jadi per Juni itu nilai kontrak kita 65 triliun. Lalu di annual report kita punya disclosure, kan OJK minta perkiraan kita untuk revenue EBITDA tahun ini berapa. Kita sampaikan di annual report untuk 2021. Sorry, di annual report 2021 kita menyampaikan perkiraan revenue 2022 itu sekitar 10,5 triliun. Jadi sekitar 20% lebih peningkatan dibandingkan 2021 ya full year
EBITDA margin barangkali sekitar 85%-an gitu lah. Jadi asumsikan aja sekitar segitu. Jadi apa namanya, enaknya salah satu keunggulan bisnis kita itu memang ada kontrak jangka panjang gitu. Jadi kita tinggal kerja aja terus gimana menambah kontrak, menambah aset yang bisa disewakan, ataupun kita bersiap-siap untuk ekspansi ke jenis infrastruktur yang lain gitu. Jadi di Indonesia ini tempat yang sangat luas ya, kayak di Amerika gitu. Amerika kan punya penduduk 300 juta ya, kita punya penduduk 270-an juta, jadi tidak terlalu beda jauh. Tapi penetrasi towernya masih cukup rendah gitu, masih jauh untuk dibandingkan sama Amerika ataupun China ya. Kayak rasio per population tuh kayak di US sama di China tuh kayak 3 kalinya Indonesia gitu. Jadi tergantung Indonesia mau ke arah mana. Kalau kita mau jadi negara maju, saya rasa kebutuhan untuk tower itu masih banyak bisa dipenuhi di tahun-tahun mendatang. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam. Untuk selanjutnya Pak Adam ada pertanyaan dari Teresiawati dengan pengembangan menuju 5G. Apakah perlu upgrade infrastruktur di menara BTS? Jika ada, apakah penambahan infrastrukturnya akan biaya cukup material, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dilihat balik ya, Sarana Menara Nusantara TOWR ini melalui Protodinlo sudah beroperasi di Indonesia itu sejak tahun 2016-2017 ya. Jadi udah 15 tahun, 14 tahun ya. Jadi kita beroperasi sejak zamannya 2G. Jadi tower-tower yang sama tuh masih dipakai. Tower yang 2G, 3G itu masih dipakai di zaman 4G gitu. Yang terjadi adalah ada penambahan, karena ada densification, karena penggunaan 4G Indonesia itu adalah saluran utama untuk internet ya. Jadi tadi sudah sampaikan sekitar 95% daripada traffic internet di Indonesia itu terjadi di jaringan near kabel atau wireless yang melalui HP kita dan seterusnya. Jadi dan hanya 5% yang menggunakan kayak macam FTTH ya, cable to the home ataupun WiFi gitu. Jadi wireless mobile itu sangat penting di Indonesia. Nah, yang kita mau cari itu adalah ke depannya nanti 4G ini kita harapkan memang tersedia seperti mandat pemerintah tuh di lebih banyak tempat lagi di Indonesia. Nah, 5G itu spektrum yang digunakan oleh operator telekomunikasi itu lebih tinggi lagi dari yang sekedar 2100 ataupun 2200 saat ini. Jadi 2700 atau bahkan di atas 3000 MHz gitu kan. Jadi itu membuat kebutuhan kepadatan tower lagi di Indonesia. Nah, buat kita adalah yang penting adalah tower yang kita bangun, capex yang keluar lagi, itu merupakan kesempatan, karena kan yang kita cari adalah tower yang dibangun tuh untuk disewa gitu, teman-teman. Jadi, waktu kita maju ke tower fiber business, which is menggunakan fiber menghubungkan tower satu sama lain, untuk membantu lalu lintas data, itu juga merupakan dijalin dengan adanya kontrak panjang-panjang gitu. Jadi kita nggak khawatir, yang penting adalah kemakmuran daripada industri telekomunikasi berjalan terus, karena buat Indonesia adalah bisnis ini adalah telekomunikasi itu adalah bisnis yang sangat primer ya, melayani kebutuhan primer. Tapi yang kita harus perhatikan adalah kualitasnya terus terjaga, terus ditingkatkan baik maupun itu 4G ataupun 5G nantinya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Adam atas pemaparannya. Saya serahkan kembali ke Pak Stephen. Oke, thank you Vena. Menarik sekali ya, jadi potensi pertumbuhan dari menara ini ya. Jadi seiring memang negara kita memang cukup gede, namun cakupan atau coverage dari satu penduduk maksudnya satu tower untuk berapa penduduk itu kita masih tertinggal sekali. Dengan negara tetangga Malaysia pun, saya baca survei terakhir sih, coverage kita satu tower tuh mengcover 2.700 penduduk ya Pak Adam ya. Iya, betul. Jadi itu kita masih cukup tertinggal dengan negara tetangga, negara Malaysia sekalipun. Di sana itu satu tower untuk 800 orang. Jadi semakin banyak di Indonesia pemakai dari gadget yang ngambil sinyal dari coverage menara itu, otomatis kita menjadi lemot gitu sinyal yang kita terima. Yang penting adalah operator telekomunikasi itu memiliki insentif juga, yaitu visibility daripada bisnis mereka di beberapa tempat itu tercukupi gitu. Itu yang saya rasa merupakan momentum berikutnya untuk industri telekomunikasi. Kebutuhannya ada, tapi ekosistemnya itu juga harus memenuhi
business visibility daripada para operator. Saya rasa itu sih yang penting. Oke, oke. Jadi sangat dinanti-nantikan nih kehadiran Iya, 5G supaya segera iya, merata. Kan kita tahu 5G kan cuma di beberapa kota aja ya. Di Jakarta ada di beberapa titik, utamanya di Bali nih, karena kan ada G20 di sana, operator telco pada promosi 5G-nya semua, dari Indosat, dari Telkomsel. Mudah-mudahan bukan jadi prototipe aja di Bali, tapi segera bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia gitu ya. yes. Terus Pak Adam, kini kita kembali ke pertanyaan nih, pemirsanya antusias banget dari akun hey_poka. Bagaimana outlook TOWR 3-5 tahun ke depan pasca akuisisi solusi Tunas Pratama? Ya. Kemudian apakah kontribusi menara fiber dan connectivity itu bisa mencapai 50% dari pendapatan TOWR? Bila iya, kapan estimasinya? Wah, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi, kalau teman-teman ingat ya, Propelindo, Sarana Menara Nusantara Group ya, itu mengakuisisi anak usaha yang namanya i4T itu tahun 2015. Nah, hanya di tahun 2000, kan kita percaya bahwa fiber itu sesuatu yang perlu ya, penting gitu. Tapi hanya mulai 2018 pertumbuhannya naik menanjak secara signifikan gitu. Jadi kita tidak bisa menebak kapan kebutuhan daripada operator telekomunikasi itu berhubungan dengan infrastruktur mereka gitu. Kita hanya tahu di Amerika contohnya itu penting gitu. Jadi kita mulai akuisisi, ada offer pada waktu itu gitu kan. 2015 kita akuisisi i4T, 2018 baru mulai tumbuh gitu. Nah, hal yang sama juga kita mengakuisisi STP gitu. STP itu nggak cuma tower yang melengkapi daripada bisnis Protelindo di dalam Sarana Menara Nusantara Group, tapi di dalam SUPR sendiri juga ada kebisaan ataupun licenses yang bisa nanti ke depannya kita harapkan juga tumbuh gitu. Contohnya misalkan yang belum ya, itu tower yang kecil-kecil. Jadi pada waktu pertengahan tahun 2010-an ya, itu STP itu dibangun dengan bisnis plan yang besar untuk membesarkan bisnis yang namanya microcell pole. Jadi tower yang pendek-pendek gitu teman-teman. Tapi kenyataannya sampai sekarang penetrasi untuk tower yang kecil-kecil tuh barangkali hanya sekitar 10-15% daripada total tower di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, di China ataupun di Amerika, kebutuhan tower yang kecil-kecil itu udah lebih tinggi gitu. Jadi itu merupakan salah satu contoh yang saya gunakan sebagai dasar bahwa sangat sulit untuk memprediksi ke depannya kebutuhan telekomunikasi operator itu seperti apa. Itu karena di drive pertama kali oleh kebutuhan ataupun strategi marketing para operator masing-masing gitu. Jadi 2018 saya ingat waktu itu XL memulai di industri untuk menyambungkan tower dengan fiber dan kita menyambut dengan baik dan kita membangun fiber dengan jumlah yang banyak dan itu tumbuh sekarang double digit terus sampai saat ini 3 tahun 4 tahun kemudian. Nah, kita juga percaya bahwa nanti ada lagi yang seperti itu di tempat-tempat lain gitu. Masalahnya kita nggak bisa tebak gitu. Jadi hanya untuk gambaran, di 2015 itu i4T kita akuisisi kontribusinya 3% daripada total revenue Sarana Group. Tapi di 2022 sekarang ini itu menjadi 20%. Jadi kita nggak bisa tebak teman-teman. Jadi di i4T itu ada bisnis tower fiber, ada bisnis connectivity gitu kan, yang connectivity macam-macam itu bisnisnya. Jadi kita sangat sulit untuk melakukan prediksi tersebut seperti itu. Tapi yang kita tahu untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik melalui colocation-nya, yaitu sharing daripada existing infrastructure, yang kita harus lakukan sekarang hari ini adalah melakukan investasi atas tower dan fiber ataupun infrastruktur lainnya sebanyak mungkin yang kita punya supaya nanti ke depannya pada waktu kesempatan bisa sharing atau colocation itu terjadi, maka itu kita mendapatkan benefitnya. Seperti itu, Pak Steven. Oke, menarik sekali, menarik sekali. Jadi kalau kita nggak punya infrastrukturnya pada waktu kejadian colocation-nya, ya kita gigit jari. Jadi yang kita harus lakukan hari ini adalah kita memiliki, membangun, mengakuisisi dimanapun itu bisa, melakukan reinvestasi free cash flow, supaya kita pada waktu itu kejadian kita siap gitu, seperti itu kurang lebih strateginya. Ya, baik. Tadi menyinggung disebutkan istilah kolokasi tadi, kasih clue dong Pak Adam buat sahabat investor, gimana nih cara mengejar ketertinggalan dengan tetangga sebelah itu yang huruf depannya M itu dia kan lebih banyak kolokasi ya, karena memang seiring
menaranya dia kan dari sister company dia. Jadi mungkin potensi kolokasi bisa besar di dia karena kan titik-titik menaranya sudah banyak. Ya. Jadi gimana nih strategi TOWR untuk mengejar dengan Mitratel itu maksudnya? Jadi kalau saya boleh sampaikan pemikiran saya untuk Sarana Menara Nusantara Group ya. Jadi kalau ada ekspansi ataupun penawaran jasa atau produk yang baru nantinya di industri ini, saya rasa itu akan tercapture, akan tertangkap di dalam valuation-nya Sarana Group, TWR, ya saham TWR. Ini agak berbeda sama grup Telkom gitu kan, TLKM, di mana mereka punya policy itu ya data center sendiri, lalu fiber sendiri, lalu tower sendiri di bawahnya Mitratel gitu. Jadi kita punya tower ya besar juga 29.000, tapi kita merasa apa yang kita lakukan di sini ke depannya nanti akan tercapture dalam value-nya Sarana Menara Nusantara yang agak berbeda sama operator lain seperti itu. Maksudnya tower company lain maksudnya Pak Stef. Oke. Ya. Menarik. Saya memang secara pribadi suka sih nama TOWR ini kan rasio tenansinya cukup tinggi ya di 1,88 kali dan hebatnya lagi itu dari kuartal per kuartal tetap dipertahankan di angka itu kan Pak Adem ya. Yeah. Jadi di kuartal 4 tetap 1,88, di kuartal 1 1,88. Jadi belum tahu nih yang kuartal 2 gimana. Sementara tetangga lain yang gede-gede kan relatif berfluktuasi gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan ya, kita juga nggak bisa nebak, jujur aja, tenansi rasio seperti apa di kuartal-kuartal berikutnya. Karena apa? Rencana ataupun rancangan jaringan dari para operator itu kita nggak bisa tebak sama sekali. Karena ini tergantung apakah mereka mau nambah di kota yang mana gitu kan. Yang kita tahu Indonesia itu terus tumbuh ya. Kita kalau balik lagi ke sejarahnya Sarana Menara Nusantara, kita bangun tower itu sejak 2007. Itu zaman Presiden SBY, ya kan? Kita bangun di tower di Kepulauan Riau, Kepri ya, di Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan seterusnya gitu kan. Tapi sekarang daerah-daerah itu dulu masih daerah-daerah jauh ya. Sekarang udah ada mall di situ, udah ada Alfamart banyak dan seterusnya gitu kan, property developer. Dan tahu-tahu di Pak Jokowi ada rencana pembangunan jalan tol Trans Papua. Coba. Kalau ada jalan tol, ada Trans Papua, apa yang terjadi di situ? Ya orang tertarik tinggal di situ kan. Atau misalkan contoh di zaman Pak Jokowi ya, berbeda sama pemerintah presiden sebelumnya. Ada pembangunan ibu kota negara di Kalimantan gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu seperti itu. Yang kita tahu Indonesia itu bertumbuh. Ya kan, nggak cuma Jakarta yang tumbuh, luar Jawa juga tumbuh. Jadi kita punya kepentingan untuk bangun dimanapun kita bisa membangun. Seperti itu sih. Tapi kalau kita membangun tower lebih banyak ya Pak Stef, membangun tower lebih banyak di 1 tahun, itu bisa ada kemungkinan tenansi rasio turun dulu. Ya. Ngerti nggak? Iya kan? Dan itu bukan berarti hal yang jelek juga kan? Sama sepertinya halnya tower-tower Mitratel kan yang dibilang banyak di luar Jawa, jadi kemungkinan untuk melakukan tenansi rasio tinggi ke depan itu menarik gitu kan. Jadi dan itu dibangun 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mereka juga nggak tahu kapan dapat co-location seperti itu pasti. Jadi itu merupakan satu upside lah untuk pemegang saham sih saya rasa. Seperti itu aja saya lihatnya. Ya. Pertumbuhan di industri menara ini memang menarik banget, dibuktikan dengan IG Live kita banyak peserta yang antusias bertanya nih. Nah untuk pertanyaan antusias berikutnya mungkin bisa dibantu dengan teman saya, dengan Vena mungkin. Ya, terima kasih Coach Steven. Untuk saat ini pertanyaan dari IG Live yang secara langsung banyak juga ya Pak ya. Ini kita bantu untuk bacakan dari Grace Karinda, bagaimana kesiapan tower dengan rencana pembangunan IKN Pak Adam? Jadi IKN kayaknya baru mulai ya. Terus para operator juga sedang mapping. Tapi saya rasa nanti akan datang waktunya lah gitu. Kalau kita jadi itu trennya masing-masing ya, operator ada yang suka bangun di daerah pariwisata, ada yang bangun daerah pemerintahan, gitu kan ada hitung-hitungan semacam seperti apa sih kepadatan daerah di sana nantinya segala macam gitu kan. Jadi kita nggak bisa tebak trennya seperti apa pemerintah, para operator telekomunikasi strategi seperti apa masing-masing gitu. Tapi tahu nanti ordernya ada aja gitu, karena semua yang kita lakukan ini seperti saya sampaikan tadi itu punya kontrak. Jadi untuk tadi penanya yang sebelumnya, kalau nggak salah namanya Bu Grace ya, itu ya
kita nggak bisa tebak. Yang kita tahu adalah kita mau bangun, kita mau invest jangka panjang dengan harapan dapat colocation ke depannya, dan kita didukung oleh kapital yang kuat dan akses modal yang sangat efisien ya. Jadi di bulan Maret misalkan contohnya bunga pinjaman kita tuh sekitar 5%. Jadi kalau kita bisa cari yield di atas itu, ditambah lagi ada colocation, makanya bagus ya gitu. Prospeknya di masa depan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Pak Adam, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pandili. Halo Pak, mau bertanya bagaimana tower bersaing dengan perusahaan tower lainnya seperti Tebik dan lainnya? Ini sama kayak bisnis banyak ya. Kayak kalau udah ada janji ya, misalkan Henan Putirai, kamu janji aplikasinya nggak pernah offline, nggak pernah putus gitu kan. Layanan brokernya lewat telepon, selalu ada yang angkat gitu kan. Service bisnis akan datang terus gitu. Dan yang pasti manajemen daripada Henan Putira juga harus efisien kan, mengelola biaya gitu kan, pertumbuhan juga dikelola dengan efisien. Itu sama seperti bisnis tower. Apa yang dijanjikan, apa yang sudah jadi track record harus dijaga seperti itu. Jadi kami sih ngelihatnya hal ini merupakan bisa dibilang kita punya rapor yang baik dan itu harus dipertahankan, dan sebisa mungkin kita cari rapor yang bagus di tempat yang lain. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya. Ditambah kita harus fleksibel juga, mencoba untuk mencari layanan baru ya, layanan lain untuk ditawarkan kepada para operator telekomunikasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Adam atas penjelasannya. Saya kembalikan kembali ke Coach Steven. Oke, makasih Vena. Ini mungkin ada lanjut pertanyaan berikutnya dari saya pribadi sih Pak. Iya. Ini kayak apa? Margin EBITDA antara model bisnis build to suite dengan model kolokasi itu lebih tinggi mana sih Pak? Lebih menguntungkan mana? Lebih Mungkin menguntungkan colocation ya, lebih menguntungkan colocation ya, karena colocation artinya untuk infrastruktur yang sudah ada existing, tower company-nya kan nggak perlu invest lagi ya. Iya. Ya kan? Jadi tower ataupun fiberisasi menara itu juga merupakan penambahan cash flow ya, EBITDA ya untuk bisnis kita. Jadi tapi masalahnya kita juga jangan lupa ya bahwa kita punya kepentingan untuk nambah lagi infrastruktur di masa yang akan datang. Di masa sekarang pun kita mau nambah gitu. Jadi tower baru EBITDA margin pasti lebih rendah. Tapi kan seiring dengan waktu itu seharusnya juga stabil lah ya. Jadi kita cenderung stabil. Dan kalau misalnya kita membuka bisnis lain baru, itu ada kemungkinan EBITDA margin turun sih, jujur aja. Jadi karena apa? Bisnis baru itu artinya kan kita mulai dengan skala bisnis yang kecil, ya kan? Skala bisnis yang kecil, mulai dengan volume yang kecil, sementara operating expenses-nya sudah disiapkan lebih awal gitu. Bisa seperti itulah gambarannya. Jadi kita udah melihat di masa sebelumnya, misalkan tower fiber itu pada waktu kita mulai itu EBITDA margin-nya turun misalkan contohnya. Di tahun 2018, 2019 itu EBITDA margin kita turun, jujur aja. Jadi saya cuma mau bicara sama teman-teman bahwa EBITDA margin itu bukan patokan yang seperti apa. Yang kita tahu adalah kalau semakin besar suatu bisnis, kita bisa meraup benefit daripada economies of scale, lebih efisien gitu kan. Dan juga, tapi kalau misalkan kita punya ekspansi ke bisnis yang baru, operasional yang baru, produk yang baru, layanan jalinan bisnis yang baru, itu bisa jadi EBITDA margin turun seperti itu di awalnya. Diharapkan dengan utilisasi yang meningkat ke depan, itu EBITDA margin-nya bisa kembali meningkat atau stabil. Seperti itu. Oke. Ini mencoba mengadres pertanyaan yang muncul secara live. Wah, ini kelihatannya sahabat investor kita ini pengamat nih kelihatannya, atau peneliti. Dari DSHNT SIA, dia mengamati harga sewa menara itu cenderung turun beberapa waktu terakhir. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, apa strategi tower? Wah, ini pengamat beneran. Ya, jadi gini, kalau teman-teman ingat 10-15 tahun yang lalu, government bond yield untuk 10 tahun issuance itu kuponnya 11-12%. Ya. Jadi sekarang kalau kita punya government bond 11-12%, korporasi
swasta kayak kita ataupun misalkan Astra Internasional itu punya borrowing rate di atas itu dong, ya nggak? Supaya menarik investor, bener ya? Ya, kalau itu menjadi benchmark untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, tentunya harga sewanya harus naik, ya kan? Harus tinggi maksudnya. Dan sekarang 2020, 2021, 2022, 10 tahun government bond yield itu sekitar 7%. Malah kemarin saya lihat di bawah 7%. Jadi udah jauh lebih turun gitu kan. Dan itu membantu tentu saja para operator tower telekomunikasi tower company, meskipun harga sewanya turun, tapi kita punya kemampuan untuk tetap profitable. Seperti itu Pak Stef. Jadi itu merupakan secara alami, karena Indonesia kan baru investment grade itu kan di tahun 2017 kalau nggak salah, zamannya Pak Jokowi, zaman Pak Bu Sri Mulyani ya. Jadi sebelumnya itu di 2008, 2007 Indonesia tuh kalau nggak salah double B ya ratingnya S&P ya. Jadi suatu alamiah aja sewa-sewa ataupun yield yang dibutuhkan untuk investasi itu berbeda antara tahun ke tahun, tapi yang kita lihat adalah profitability kita cukup baik seperti itu. Oke, menarik Satu sekali. lagi saya mau tambahkan ya, kalau teman-teman lihat interest income daripada bank besar kayak BCA ataupun mungkin BCA yang saya perhatikan ya, itu sebenarnya interest income-nya turun selama zaman bunga rendah 2 tahun terakhir ini, ya. Tapi yang terjadi profitnya bisa naik adalah karena dia bisa kurangi interest expense-nya dia. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada margin di situ antara interest income dan interest expense. Yang kita harus perhatikan adalah antara yield aset yang kita punyai dalam bentuk tower ataupun fiber, itu harus tetap tinggi sambil kita manage daripada interest expense-nya. Seperti itu. Semoga membantu. Ya, baik. Menarik sekali ya. Jadi ada strategi pengelolaan hutang di tengah pesatnya ekspansi di TOWR. Iya. Nah ini Pak Adam ada mungkin satu pertanyaan terakhir nih sebelum menutup Q&A kita yang luar biasa pada pagi hari ini dari Sultan Diram 15. Ini Pak, bagaimana rencana ekspansi perusahaan untuk meningkatkan revenue perusahaan dalam 5 tahun ke depan? Mungkin bila saya tambahin nih, kan kita lihat CAGR ya, secara CAGR revenue ya sebut saja nama Mitratel kan lumayan lebih superior ya ketimbang TOWR dan TBIG gitu. Jadi untuk MTEL ya, Telkom Group ya, mereka kan 6.000 tower ya untuk yang berikutnya. Sebelumnya mereka juga ada akuisisi kan sebelum IPO kan. Jadi saya ngelihatnya ya kesempatannya di situ gitu kan. Tapi ya kita tumbuh tanpa majority bisnis dari Telkomsel gitu. Jadi kita cukup fleksibel, kita cari tempat-tempat pertumbuhan dengan kreatif, dengan gesit gitu kan sebagai perusahaan swasta yang itu merupakan keunggulan kita sendiri gitu. Jadi itu perbedaannya sih sebenarnya. Jadi kita ngerasanya yang penting asalkan kita punya akses pendanaan yang efisien, nomor 1. Nomor 2, skala ekonomis yang ini yang baik ya, maka EBITDA margin seharusnya bagus. Terus nomor 3, kita harus kreatif, kita harus fleksibel, kita harus punya harus dengarkan kebutuhan para operator telekomunikasi Indonesia itu seperti apa sih kebutuhannya. Jadi itu yang kita terus jalankan seperti itu. Oke, menarik sekali live IG kita hari ini. Jadi sahabat investor bisa tahu nih tentang prospek dari industri sektor menara telekomunikasi dengan lebih detailnya di emiten TOWR. Jadi TOWR punya strategi nih untuk ngeracik gimana pengelolaan hutangnya di tengah pesatnya ekspansi. Jadi sahabat investor ini tak perlu khawatir dengan hutang karena kan bisa di di offset atau bahasa awamnya itu bisa tergantikan tercover oleh EBITDA yang semakin tinggi kemudian cash flow operasinya. Kenapa cash flow operasi? Karena kan kontrak kita kan jangka panjang gitu Pak Adam ya. Jadi betul sekali. Paling sedikit itu 10 tahun, 15 tahun. Jadi sudah pasti ada cash flow generation, maksudnya generate cash flow terus tiap bulannya atau tiap kuartalnya. Mungkin untuk menutup Q&A maksudnya saya kembalikan ke Kak Vena. Terima kasih Kak Stefan.
Terlebih lagi untuk sobat investor yang setia mendengarkan kami sampai di penghujung acara saat ini. Terima kasih kepada Pak Adam selaku Vice President Director Tower. Terima kasih kepada Coach Stephen selaku HP Analis Sekuritas. Saya selaku Vena, terima kasih untuk investor yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan topik yang kita adakan di setiap hari Senin sampai Kamis. Di Jumatnya ada TGIF dan acara-acara lainnya. Stay tune di HP Sekuritas. Untuk pemenang door prize akan diinformasikan melalui DM masing-masing pemenang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Henan Putirai, Steph sama Vena atas undangannya untuk TOR pagi ini. Salam, ketemu lagi. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Adam. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih. Selamat pagi.